Tanpa undangan kau buatku kecewa. Siji loro telu, ayo padha guyu. Papat lima enem, ayo padha mesem. Pitu wolu songo, ojo lali ndonga. Ya, ada satu parpol pendukung pemerintah yang tak diundang Presiden Joko Widodo ke istana Selasa malam. Partai Nasdem ini mengaku tetap menghormati walau tak diundang dalam pertemuan dan menyatakan tetap mendukung pemerintahan Jokowi. Tanpa undangan kau buatku kecewa. Itu lagunya judulnya Tenda Biru. Oh, ngomong-ngomong soal biru itu kan banyak Pak mantan RT. Tapi ada yang biru-biru hubungannya dengan tanpa undangan. Loh, di negeri mana itu? Di negeri Indonesia dong. Kalau negeri kita? Negeri kita kan Kopaja. Bisa diceritakan Pak mantan RT tentang biru-biru yang tidak diundang itu? Nah, ini kan ada pertemuan antara Pak Jokowi, Pak Presiden. Pak Presiden dengan para pentolan partai politik pendukung pemerintah. Oh. Itu dari 7 parpol pendukung pemerintah. Yang koalisi pendukung pemerintah. Ada satu yang tidak diundang. Kenapa Pak mantan RT? Yang warna biru itu. Wah, kenapanya? Ya ini sudah 2 kali yang jelas. 2 kali waktu pertemuan sebelumnya itu waktu bulan puasa itu juga tidak diundang. Oh, waktu itu bulan Ramadan, PAN bersilaturahmi dengan mengundang Bapak Presiden, ya. Terus semuanya juga diundang. Nasdem juga tidak diundang. Terus sekarang lagi. Sekarang yang mengundang Pak Jokowi dan Nasdem dilewati lagi. Padahal partai pendukung yang lain itu contohnya siapa saja Pak mantan RT? Mulai itu ada partai PDI Perjuangan. 1, Ada PAN. 2, Ada Golkar. 3, Ada Gerindra. 4, Ada P3. 5. Satu ini apa? PKB. Iya. Semuanya itu diundang. Diundang. Kecuali Dan mereka menyatakan ketuanya langsung pada mau datang. Lah, anggota atau pentolan atau sekretarisnya dari Partai Nasdem ini mengaku tidak mendapat undangan. Jangan-jangan kelewat atau mungkin bisa terselip. Oh, mungkin ya. Sebenarnya dia itu menunggu-nunggu loh mereka itu menunggu-nunggu. Loh, tapi seandainya pun diundang Pak mantan RT. Itu kan Bapak Surya Paloh, beliau juga baru tidak berada di Indonesia. Dia kan itu mungkin menjadi salah satu alasan kenapa Partai Nasdem itu tidak diundang. Mungkin undangan itu nanti akan menjadi mubazir. Bisa jadi loh. Kalau yang diundang kan ketua parpolnya. Karena ketua parpolnya tidak ada di tempat, akhirnya tidak diundang. Ya mungkin gitu, bisa jadi. Atau mungkin karena apa? Mungkin karena tidak ada undangan itu. Wah, daripada nanti saya ditanyain kemana, saya keluar dulu aja deh. Kan ada alasan. Seperti dulu Pak mantan RT ngundang saya waktu rumahnya Pak mantan RT ada hajatan. Saya kan juga tidak ada toh. Itu kan Pak mantan RT nggak ngundang saya waktu itu. Loh, itu jadi kamu itu nggak datang itu alasanmu pergi itu sebenarnya karena nggak tahu undang itu. Lah Pak mantan RT dulu itu ngundang saya atau tidak? Loh, kelewatan itu. Lah itu atau mungkin karena Pak mantan RT ada sentimen pribadi dengan saya. Enggak, wong kita nih cuma 2 isinya. Kalau nggak diundang terus siapa yang datang? Lah itu Pak mantan RT memang ada hajatan apa kok sampai tidak mengundang saya? Loh, pokoknya ada hajatan perlu. Atau mungkin Pak mantan RT ini menjadi sosok atau tokoh yang mandiri. Duh,
karena hajatanku itu mengumpulkan sumbangan. Aku yakin karena kamu nggak bakal mengiringi sumbangan, jadi nggak usah diundang. Lah ini kembali lagi dengan yang biru-biru yang tidak diundang ini. Oh iya. Ini memang tidak mendapatkan undangan Pak Mantan RT. Pernyataan dari anggota parpolnya begitu. Padahal kalau dia itu sudah menunggu, kalau ada undangan ya datang, kalau tidak diundang ya menghormati atas keputusan tidak diundangnya gitu. Tapi masih menunggu. Mbok menawa tiba-tiba undangannya Atau apa mungkin kurirnya itu nyampainya lambat. atau mungkin via online dan itu jaringannya baru down. Oh, begitu. Jadi belum nyampe ini. Padahal ketua parpol yang lain sudah terima itu. Lah itu mungkin jaringan di sana bagus. Yo. Jaringan ketua parpol yang lain bagus. Iya, lah ini kan untuk ngomong-ngomong partai politik yang berkoalisi Pak Mantan RT. Ini partai-partai itu sudah mengusung siapa saja? Duh. Itu kalau yang PD Perjuangan itu sudah mengusung calonnya itu Pak Ganjar, Pak Tugiman itu. Lah. Dan ini Terus PDIP ini didukung partai yang lain atau berdiri sendiri? nah PDIP karena sebagai parpol pemenang jadi berhak menjadi mengusulkan sendiri lah. Mungkin rembukannya itu perkara itu. Jadi karena Nasdem itu sudah punya calon sendiri, nggak diundang mungkin gitu ya. Nah, banyak kemungkinan Banyak Pak Mantan RT. kemungkinan, ya. Lah kalau PDIP ini kan sudah ngobrol atau istilahnya bersepakat dengan Partai Persatuan Pembangunan atau P3 sudah mencapreskan Bapak Ganjar Pranowo. Ya, pokoknya dengan yang lain juga sudah setuju mendukung juga. Betul. Terus untuk apa? Gerindra, PKB ini kan dukungannya ke Pak Prabowo karena Pak Prabowo juga Prabowo itu masih mempunyai keinginan yang besar untuk menjadi calon presiden. Ya, mungkin rembukannya itu perkara itu akan digadukkan gitu mungkin ya. Wah, bisa jadi. Ini kan Nanti makanya kalau yang saya diundang, hadir pada acara itu, Pak Mantan RT akan saya beritai. oh, kalau kamu beritai aku menyangkali. Nggak bisa menyangkali. Nah, beritamu nggak jelas apa. Lah ini untuk PAN dan Golkar ini kan juga masih menimbang-menimbang ini. Iya. Belum menyatakan dukungannya kepada siapa gitu. Nah, ini rembukannya itu perkara itu makanya. Ya. Nah, ini kan bisa jadi apa ya Pak Mantan RT ya? Bisa mungkin kalau dulu pernah ada di rembuk-rembuk itu koalisi besar itu. Nah, kalaupun koalisi besar itu nggak jadi, lah ini mungkin kelanjutannya. Oh, begitu. Ya, kelanjutan rembukan yang kemarin itu waktu bulan Ramadan itu. Ya kan? Nah, ini kelanjutannya. Nah, kalau peta politik terbaru seperti ini, apakah partai Nasdem, pimpinan Bapak Surya Paloh ini akan tetap ngotot mengusung Bapak Anies Baswedan? Wah ya nggak tahu. Tapi tampaknya ini masih ada dukungan ke arah situ. Atau mungkin nanti jangan-jangan kok ini semuanya sudah mendukung capres ini, mendukung capres itu. Betul. Dan nanti Pak Nasdem sendiri bingung malah menarik dukungan begitu bagaimana? Wah, berarti kan Pak mantan RT sebelah itu nggak ada yang dukung. Nggak ada yang dukung. Lah itu kemarin sempat di pidatonya Pak Prabowo ini partai politik kok dianggap seperti bis gitu loh. Iya. Naik seenaknya sendiri, turun seenaknya, bahkan tidak pamitan. Lupa bayar gitu. Itu beliau itu nyindir siapa saya juga kurang begitu tahu. Iya, dia mengatakan bahwa partai politik itu bukan tunggangan, tapi alat perjuangan. Betul. Nah, kok malah di tengah jalan tiba-tiba turun di jalan dianggap kayak tunggangan. Dan yang lebih ironinya itu tidak pamitan pada yang punya Tidak gitu loh. pamitan, tiba-tiba naik kendaraan yang lain. Padahal kalau kita naik bus itu minimal lah atau naik
online itu kan biasanya terima kasih ya Pak. Ya, nggak ada ucapan terima kasihnya Nah, iya, sama makanya sekali. itu. Malah dianggap tunggangan belaka. Padahal itu alat transportasi loh ya. Nah, kalau beliau kan bilang alat transportasi itu kaki alat transportasinya. Oh. Kaki ini kan juga menjadi satu alat Oh, transportasi. berarti dia mandiri. Ya udah Pak Mantan RT, saya mau cari alat transportasi dulu. Mau naik bis. Oh, enggak Delman saja. Enggak, Nanti kan mundur jalannya. Bisa pinjam uang duitnya biar untuk bayar nanti. Loh, gitu dah. Iya. Enggak ada. Siji loro telu ayo padha guyu papat lima enem ayo padha mesem pitu wolu songo aja lali ndonga